Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Tolong perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kamu mengikuti kemah pada kegiatan pramuka? Nah, di sana ada gambar orang yang sedang berkemah dan menyalakan api unggun. Seru sekali ya, sepertinya kalau ikutan kemah. Dari gambar tersebut, bisa diceritakan ternyata udara di sini saat malam hari cukup dingin ya. Beruntung ada api unggun sehingga kita bisa menghangatkan tubuh. Berada di dekat api unggun dapat menghangatkan tubuh kita. Tahukah kamu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, memang benar. Ketika kita berada di dekat api atau api unggun, kita akan merasakan hangatnya api tersebut meskipun anggota tubuh kita tidak menempel dengan api tersebut. Tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Anak-anak, kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 cara perpindahan panas. Salah satunya adalah dengan cara radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, di sini ada contoh perpindahan panas secara radiasi. Pertama, ketika kita berada di dekat kompor, tubuh terasa hangat. Kedua, berada di dekat api unggun, tubuh juga akan terasa hangat, seperti yang tadi sudah kita tampilkan gambarnya. Yang ketiga, panas matahari dapat terasa sampai ke bumi. Nah, meskipun matahari tidak ada di bumi, tapi kita bisa merasakan hangatnya atau panasnya sinar matahari. Nah, di sini kita akan mengingat kembali cara perpindahan panas. Apa saja cara perpindahan panas itu? Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Nah, perpindahan panas secara konduksi ini tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi dia menggunakan bahan yang terbuat dari logam, tapi tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Kemudian yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Nah, secara konveksi ini disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu merebus air. Nah, kemudian yang ketiga, dengan cara radiasi yang tadi baru saja kita ingat kembali, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks. Nah, silakan kalian baca teksnya ya. Baik, terima kasih sudah membacanya. Di situ ada teks yang jumlah paragrafnya ada 3. Nah, sekarang yuk kita temukan informasi penting dari teks yang ada di samping yang sudah kalian baca tadi. Apa saja sih informasi penting dari teks yang ada di samping? Informasi penting dari teks yang berjudul perpindahan panas secara radiasi. Paragraf pertama, informasi pentingnya adalah radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran dan tanpa zat perantara. Kemudian
Informasi penting pada paragraf kedua, panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Dan yang ketiga, menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat dekat api unggun adalah contoh peristiwa radiasi. Nah, itulah informasi penting yang ada di masing-masing paragraf. Nah, kalian jadi harus tahu ya ketika kalian membaca teks, di setiap paragraf itu ada informasi penting yang harus kalian ketahui ya. Dari informasi tersebut, nah kalian bisa menjadikan informasi itu berharga untuk kalian sampaikan baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik anak sekalian, untuk pembelajaran 5 cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan diucapkan selamat belajar kembali. Sampai jumpa lagi dan diakhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.